Apanya di-mute? Nggak apa-apa. Aku baca ya. Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikorus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah artinya semuanya itu. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Oke. Ayo Pak Wewe. Paulus di Athena. Peristiwa ini teristimewa pidato agung Dimas atau Areopagus. Sering ditunjukkan sebagai contoh yang hebat dari strategi penginjilan. Paulus yang memakai perjanjian lama begitu hebat dalam pidatonya kepada orang-orang Yahudi. Kini ia mengutip puisi dari sembah berhala untuk menguji beberapa pokok pembicaraan. Memang beberapa orang takut ia tampil dengan memperdebatkan bahwa Allah yang hidup itu sama dengan salah satu dari ilah yang disembah di Athena dan dikenang dengan sebuah mesbah. Itu dua dong. 21. Hmm? 21. Cara ini membantah bahwa Lukas bermaksud untuk menunjukkan bahwa usaha Paulus untuk menunjukkan strategi dan kebijaksanaan duniawi gagal, dan bahwa Paulus mengubah cara berikutnya di kota yang dikunjungi ini akan membuat penekanan khusus yang menyegarkan kembali kesimpulan yang disebut dalam 1 Korintus ayat 2. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa tentang kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Tetapi jauh dari sokongan untuk para penyembah berhala, pidato ini justru suatu yang hebat dan sangat Yahudi terhadap kesenangan orang-orang Athena. Paulus memakai pengetahuannya tentang Athena dan kebudayaannya, bukan karena ia setuju dengan mereka, melainkan mau memaparkan dengan jelas pemahaman mereka. Paulus mengubah kebiasaannya yang mendahulukan masuk ke rumah ibadat, sebab sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Maka ia mencari pendekatan yang sejajar di rumah ibadat, demikian juga di pasar, tempat perkumpulan yang biasa lagi mereka yang mau berdiskusi tentang hal-hal seperti filsafat atau mendengar perdebatan-perdebatan. Lalu Paulus melibatkan diri dalam suatu perdebatan dengan beberapa ahli pikir dan golongan Epikorus dan Stoa. Mereka mempunyai cara pendekatan praktis yang berbeda atas hidup ini. Golongan Epikorus mengajarkan bahwa orang harus mengejar kesempurnaan dan secara aktif menjauhkan segala perasaan yang kurang menyenangkan. Peranan dewa-dewi mereka dalam kehidupan tiap orang tampaknya amat kecil. Golongan Stoa berpendapat bahwa seseorang dapat mencapai kesempurnaan jika menerima pelajaran dan peristiwa termasuk kesedihan,
dan penderitaan. Ini harus diterima tanpa keluh. Justru dengan terima kasih, sebab itu adalah bagian dari alam dan diawasi oleh makhluk halus ilahi atau takdir. Tidak ada aliran yang terjalin dengan begitu banyak ilah dan patung-patung dan monoteisme, walaupun bukan dipengaruhi Yahudi. Tidak dipandang pelaku yang tidak mungkin secara teori atau oleh filsafat. Perdebatan membawa lebih banyak kepahaman daripada pencerahan. Sebaliknya, Paulus dipandang selaku seorang pembual, atau lebih harfiah lagi, seorang yang mengumpulkan hal yang sia-sia. Karena mereka ingin mendapat gema dari potongan-potongan atau sisa-sisa dari keyakinan mereka di dalam imannya. Yang lebih parah lagi, Paulus dituduh sebagai penjahat, pemberita ajaran dewa-dewa asing. Ini suatu kejahatan sebagaimana terjadi pada filsuf besar Sokrates yang dituduh demikian juga di Athena kira-kira 450 tahun sebelumnya dan membawanya pada kematian. Orang-orang Athena di pasar itu salah memahami pemberitaan Paulus secara mendasar. Mereka menyangka bahwa Yesus dan kebangkitan dikaitkan dengan dua dewa. Mungkin istilah ini diartikan sebagai penyembuhan dan pemulihan. Mereka membawanya adalah satu terjemahan yang baik dari aslinya, yang menunjukkan tanda kekuatan. Kata-kata yang sopan dari pertanyaan yang berikut, fakta bahwa kehadirannya dalam pertemuan itu bukanlah merupakan undangan biasa, melainkan suatu perintah. Aeropagus adalah bahasa Yunani untuk Bukit Mars. Nama adalah nama tempat, tapi istilah untuk majelis yang sidang di sana. Jadi kita berbicara tentang jawaban Washington atas beberapa krisis, memakai suatu nama tepat untuk pelaksanaan institusi. Kemungkinan Paulus tidak hadir di hadapan sidang majelis yang formal dan resmi, sedangkan masyarakat termasuk perempuan tampaknya telah hadir di sana. Meskipun Tuhan memberitakan ajaran dewa-dewa asing, orang-orang Athena lebih tertarik dan bergairah pada pengajaran asing ketimbang mencegah penyebarannya. Mereka inilah yang dinamakan pengumpul sisa-sisa. Terima kasih ya, Weh. Oke, thank you, Weh. Selamat malam semua. Kita kembali belajar firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat mulai ayat 16. Saya malam hari ini bisa dibilang gunakan dua sumber ya, dari khotbahnya Timothy Keller sama tentu dari buku kita ini ya. Ya, kita lihat pertama bahwa 600 tahun sebelumnya Athena merupakan kota termaju dalam hal seni dan filsafat, world leader ya. Itu kurang lebih 600 tahun sebelum Paulus mengunjungi Athena. Tapi saat Paulus mengunjungi, kota ini sudah kehilangan posisi puncak, digantikan oleh kota Alexandria di Mesir.
Namun demikian masih ada sisa-sisa kejayaannya. Termasuk di dalamnya adalah kuil dan patung-patung. Inilah yang membuat Paulus greatly distressed. Galau, sangat-sangat galau, sangat-sangat kesel saat melihat kota ini sangat dikuasai oleh berhala, kuil, dan patung-patung. Kemudian di ayat 17 dikatakan bahwa Paulus bertukar pikiran di pasar. Bahasa Grekanya adalah agora. Nah, dari khotbahnya Tim Keller, saat itu pasar, marketplace, agora, itu bukan hanya tempat untuk belanja, tetapi juga merupakan pusat dari banyak hal. Ini menjelaskan mengapa Paulus bertukar pikiran di pasar, bukan misalnya di universitas, bukan di perkantoran, bukan di pinggir sungai, tetapi di pasar. Karena saat itu di kota Athena, marketplace merupakan pusat dari banyak hal. Disebutkan dalam khotbahnya Tim Keller, setidaknya ada 6 hal. Pertama, pusat update dari berita dan bahkan gosip ya. Dulu belum ada medsos, belum ada internet. Karena itu, penduduk Athena mengetahui berita terbaru ya di pasar. Mengetahui gosip-gosip terbaru ya di pasar. Itu pertama. Kedua, tentu pasar merupakan pusat finance atau keuangan. Ketiga, pasar merupakan pusat kesenian. Jadi ada bakat-bakat yang ditampilkan di pasar, tentu untuk memperoleh upah. Kemudian di pasar juga merupakan pusat politik. Nah, di pasar juga merupakan pusat pemikiran, ide-ide baru dari para ahli berpikir, dari para filsuf ya, dari para filsuf. Kemudian keenam, pasar pun merupakan pusat dari budaya. Ya, ini dari khotbahnya Tim Keller ya. Jadi Paulus tidak hanya berkhotbah di sinagoge, tapi juga menginjil di pasar. Tentu dengan pendekatan yang berbeda, disebutkan di sini bahwa ia bertukar pikiran. Nah, dijelaskan oleh Tim Keller bahwa bertukar pikiran di sini bukan debat kusir, tetapi lebih kepada apologet ya, berdiskusi secara mendalam untuk mengetahui keyakinan seseorang, untuk mengetahui tujuan hidup seseorang, itu kurang lebih. Jadi kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus adalah, apa keyakinan hidupmu? Apa falsafah hidupmu? Apa yang kamu percayai selama ini tentang misalnya manusia? Terus mungkin pertanyaan adalah, dapatkah kamu menjelaskan apa yang kamu percayai? Nah, ini diskusi seperti ini yang kemungkinan besar dilakukan oleh Rasul Paulus selama ia di marketplace, di pasar. Kemudian setelah bertanya seperti itu, Paulus menunjuk betapa lemahnya teori-teori yang selama ini mereka yakini, penduduk Athena yakini, percayai. Tentu diskusi akan diakhiri oleh Rasul Paulus dengan memberitakan Injil sebagai sebuah kebenaran, sebagai sebuah teori yang sangat
pantas dipercayai dibandingkan dengan keyakinan-keyakinan yang selama ini penduduk Athena yakini. Kita percaya dalam hikmat Allah, Paulus ahli dalam bertukar pikiran, ini yang membuat orang-orang bijak, para filsuf ini jadi terdesak. Baru di ayat 18 ditampilkan dua golongan besar dari filsuf, dari pengikut sebuah ajaran. Ada dua golongan besar, yaitu Epikuros dan Stoa. Di sini bahasa Inggris Epicurean and Stoic. Ya, ini tentu bisa cari di Google supaya lebih jelas lagi, diulang-ulang lagi. Saya pun udah dengar istilah ini dari kapan tahu ya, mungkin belasan tahun yang lalu dengar istilah ini. Tapi ya sulit juga untuk mengerti ya. Tentu kita saat ingin mengerti ya terus belajar sampai tahap di mana kita bisa benar-benar mengerti. Ya, pertama saya dapat dari dua golongan ini adalah dua pihak ini atau dua golongan ini ajarannya sebenarnya bertolak belakang, tapi mereka bisa menjadi kompak karena memiliki musuh yang sama. Langsung kita teringat, saya pribadi teringat dengan Lukas 23 ayat 12. Pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Mengapa mereka bisa bersahabat? Karena mereka punya musuh yang sama, yaitu Yesus Kristus. Demikian pula, Injil yang diberitakan oleh Paulus menjadi musuh yang sama dari golongan Epikuros dan Stoa, sehingga mereka sepertinya kompak. Padahal mereka ini bertolak belakang. Dalam usaha mereka menemukan kebenaran, dalam usaha mereka mencapai atau menggapai tujuan hidup, kepuasan dalam hidup, kedua golongan filsafat ini bertolak belakang. Kalau Epikuros itu menjunjung tinggi yang namanya perasaan, feeling, sensasi, ini ya, sensasi, feeling, antisipasi ini yang didewa-dewakan oleh golongan Epikuros. Jadi untuk mengetes apakah sebuah pengalaman itu benar, maka mereka mengutamakan feeling. Saat mereka merasa benar, mereka merasa sensasinya bagi tubuh mereka itu dahsyat, gitu ya, itu nikmat, mereka menganggap itu sebagai kebenaran. Ya tentu contoh paling sederhana adalah sensasi seksual ya. Saat itu nikmat bagi tubuh, itu mereka anggap sebagai kebenaran, tujuan hidup yang membuat mereka puas secara utuh. Ini dijelaskan dalam buku ini. Sebelumnya Epikuros, tentu ada ininya ya, ada pendirinya ya. Namanya Epikuros. Berarti orangnya nggak gemuk ya. Epikuros. Ya hidup tahun ini. Before Christ berarti sebelum Masehi ya. Tokohnya. Nah sebelumnya si pendiri ajaran ini menganggap kebahagiaan, jadi nggak masuk ke sensual tuh, nggak masuk ke sensasi seksual, kebahagiaan
lihat pemandangan, makan enak, hal-hal seperti itu mungkin ya. Atau jiwa yang tenang, damai sejahtera, itulah sebagai kebahagiaan sejati, puncak hidup. Nggak ada yang mengalahkan saat kita rasa damai, tenang, itu sebelumnya seperti itu Epikuros. Namun selanjutnya oleh para followernya diubah sampai kepada hidup menghindari sakit, menderita, dan marah. Bahkan selanjutnya sensual pleasure dijadikan tujuan hidup. Ya, tentu pemikiran ini terus ya mempengaruhi sampai sekarang pun kita bisa lihat ada orang-orang menjadikan kepuasan seksual sebagai tujuan hidup. Jadi ini bukannya habis nih pengajaran ini ya, terus sampai detik ini juga masih ada orang-orang yang meskipun menolak dikatakan sebagai pengikut Epikuros, tetapi sebenarnya secara hakikat mereka adalah pengikut-pengikut Epikuros, orang-orang yang mendewakan perasaan, sensasi sebagai alat untuk mengetes sesuatu itu kebenaran atau kesesatan. Nah, masuk ke Stoa. Ini nama pendirinya, Zeno. Sebaliknya Stoa, indifferent, berjuang untuk tidak terpengaruh oleh perasaan atau feeling. Jadi tujuan hidup dari seorang penganut Stoa adalah bagaimana supaya hidupnya tidak terbawa sensasi, tidak terbawa perasaan. Apatis ya, kurang lebih kali ya. Bukan apatis sebenarnya. Apa namanya? Udah baal ya, baal terhadap perasaan, bukan apatis. Apatis kan hilang semangat ya. Nanti bisa mungkin junior nanti di chat ditambah-tambahkan ya junior ya. Di bukunya kemarin saya baca bukunya Jerome MacArthur nih. Kurang lebih seperti ini pengajarannya. Dalam bukunya Jerome MacArthur yang berjudul apa nih? Tentang kekhawatiran deh. Dijelaskan bahwa ajaran Stoa ini mengajarkan pengikutnya untuk bagaimana cara supaya sampai tahap di mana orang terkasih kita meninggal itu nggak sedih. Itu tujuan hidup seperti itu yang diajarkan oleh Stoa ya. Jadi dimulai dari tingkat awal, misalnya kehilangan dompet, gimana supaya ngatur kita nggak merasa kehilangan, supaya kita nggak merasa sedih. Itu dompet paling sederhana. Mungkin lebih mahal handphone. Gimana supaya kita nggak merasa sedih kehilangan handphone. Terus sampai titik di mana kita bisa kehilangan anak, kehilangan istri atau suami, kehilangan orang tua, itu nggak sedih. Itu baru dikatakan berhasil mencapai tujuan hidup. Ya ngerti ya kurang lebih ya. Perbedaannya wah luar biasa ini Stoa sama Epikuros ya. Dahsyat benar perbedaannya, tetapi mereka bisa kompak banget saat melawan Injil. Belum ya, masuk ke Plater ya, masuk ke Plater.
Babbler bahasa Inggrisnya. Itu masih di ayat 18 ya. Makanya saya cuma 2 bagian karena panjang nih ya. Babbler, spermologos, seed picker, parasite, plagiat. Ya, kata-kata yang jelek semua ya. Paulus dikatain sebagai seorang penjiplak atau plagiat. Sebagai seorang parasit, seorang yang menumpang hidup pada orang lain. Seseorang yang memungut sisa-sisa tadi ya, memungut pemikiran-pemikiran orang lain, ide-ide orang lain, gabung-gabungin, terus menjualnya. Gitu kurang lebih ya, ngerti ya teman-temannya, rekan-rekan BS ya. Jadi Paulus dikatain sebagai orang yang ngumpulin ide-ide orang lain. Jadi originalnya punya orang lain, terus Paulus kutip, digabung-gabung, terus dijual. Itu yang serendah itu Paulus dianggap ya. Karena itu saya pribadi langsung teringat pada renungan yang kemarin saya bahas, 1 Korintus pasal 9. Mungkin inilah alasan mengapa Paulus menolak persembahan kasih dari jemaat Korintus. Yang kemudian juga kita yakini sama di jemaat Athena. Kemungkinan besar dari jemaat Athena dan Korintus, Paulus menolak untuk terima upah, untuk terima persembahan kasih. Karena dari awal udah dikatain seperti itu ya. Paulus cuman gabung-gabung ide doang, terus lu jual ide lu. Karena memang saat itu, ya tadi kan dikatakan di bagian akhir, ayat 21, adapun orang-orang Athena mempunyai waktu banyak ya, untuk sesuatu yang baru, untuk mendengar sesuatu yang baru. Jadi kita bisa ya tafsirkan, saat itu orang-orang Athena hiburannya adalah, entertainment-nya adalah mendengar filsuf-filsuf berbicara, dan tentu mereka akan rela demi entertain ini mengeluarkan uang. Jadi tentu seorang filsuf yang ternama tentu akan lebih banyak uangnya. Jadi nggak heran ya saat Paulus mengungkapkan ide baru di pasar, di marketplace, orang-orang menganggap, wah ini si Paulus lagi jualan lagi nih, jualan obat nih ya. Ngomong-ngomong asal-asal, gabung-gabung ide orang, terus pengen dapat upah lagi. Kurang lebih seperti itu. Sebab itu dari awal, tafsirannya kurang lebih seperti itu ya. Ia tidak mau Injil yang ia beritakan dianggap setara dengan kata-kata bijak yang diucapkan oleh para filsuf. Jadi tadi saya sudah singgung, kemungkinan besar baik di Athena, di Korintus, Paulus tidak mau menerima upah. Cuman kalau di Korintus ada masalah, di Athena kemungkinan besar nggak ada masalah. Di Korintus saat Paulus menolak terima PK itu jadi masalah. Kita tahu bersama ya, sehingga harus ada surat 1 Korintus pasal 9 itu untuk mengkelirkan masalah yang muncul karena Paulus menolak persembahan kasih. Itu nanti kita bisa bahas selanjutnya ya. Ya, jika kita mau aplikasikan ke zaman now, tentu jika seorang pendeta menolak perpuluhan kalau sekarang ya, tentu alasannya bukan seperti Paulus, tentu ada alasan lain. Yang jelas bukan menghindari stigma Injil berbayar, dengan kutip ya, seperti di Athena dan Korintus.
kemarin ngobrol-ngobrol dengan Mas Lukas, yang ada pendeta kalau sekarang ini seperti dipaksa cari nafkah karena memang persembahan dan persepuluhannya kurang. Sehingga mau nggak mau cari nafkah. Dan dicontohkan oleh Mas Lukas, ada satu pendeta di Medan, seperti apa ya, menawarkan ke pendeta-pendeta di kota untuk tanam saham lewat sapi. Nah, pendeta di desa ini yang kurang dari perpuluhan, yang ngangon sapi, ngangon kerbau, itu kerbau apa sapi saya lupa ya. Jadi pendeta di kota tinggal nanam saham. Nah, di desa yang kurang ini, terus akhirnya pendeta ini yang di desa ini yang cuman ngangon kerbau ini akhirnya malah bisa jadi sponsor buat pendeta-pendeta di kota ya. Itu cerita Mas Lukas ya. Jadi zaman now tentu berbeda lagi keadaannya. Beda dengan saat di Athena dan di Korintus saat Paulus menolak menerima persembahan kasih. Kemudian di sini ada sebutan dewa asing. Sebab itu ilegal. Jadi ada dewa ilegal, ada dewa legal, yang menentukan adalah sidang Areopagus. Ayat 19, kembali. Hikmat Allah memimpin Paulus dalam bertukar pikiran, membuat para filsuf, orang-orang pemikir terdesak. Mereka merasa terancam. Paulus menyerang keyakinan mereka. Apa yang selama ini dianggap kebenaran, itu yang diserang oleh Paulus. Itu yang membuat mereka merasa terancam sehingga membawa Paulus ke sidang Areopagus. Council of the Areopagus, Supreme Court, mahkamah tertinggi ya, di kota Athena. Sebelumnya, sidang ini diadakan di Bukit Ares. Namun diyakini saat Paulus disidang, itu sudah pindah ke pasar. Tapi namanya tetap sama ya, sidang Areopagus. Tapi sudah diadakan di Kolonet. Kolonet tuh, ini kolonet ya, barisan tiang. Barisan tiang yang, ini kolonet nih, barisan tiang yang menopang atap tuh kolonet. Ya, terakhir ada 21. Ya, ini tadi ya. Orang-orang Athena, penduduk Athena, warga kota Athena itu orang-orang yang amat penasaran dengan ide-ide ya. Itu menghabiskan waktu untuk berdiskusi, bercerita, mendengar ide-ide terbaru. Oke, silakan Pak Wewe, pimpin diskusi. Ya, kasih Bu. Ya, ada yang mau tambahin?
Ya kalau bagian sejarah sini ya pelajarannya. Kalau kita nonton film-film Yunani kayak gitu sih. Hercules, terus siapa lagi itu? Banyak tuh deh tokoh dewa-dewa. Oke, ada yang mau tambah gak? Ada yang mau nanya? Oke, kalau nggak ada, ciao. Oke, nanti yang baca selanjutnya Kak Murni ya, Kak Murni dari ayat 22 sampai 34. Oke, Rini. Dua-dua ya? Terima kasih, Kak. Oke. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini dari Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah Ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius Areopagus dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Terima kasih, Kak Murni. Oke, Rini. Bacain kan nih, panjang banget nih. Setengah jam nih. Bukan main nih. Sekalian Oke lah. Pidato Paulus dianggap sebagai suatu jawaban terhadap tuduhan pemberitaan ajaran, bukan sebagai suatu penyampaian awal dari Injil yang sudah terjadi. Peran seperti ini biasanya dimulai dengan pernyataan positif dengan maksud menarik perhatian pendengar dengan cara ramah. Seorang pembicara profesional, tetapi Paulus memakai ungkapan yang hati-hati dan bermakna ambigu atau mendua, dan refleksi atas pendahuluannya, itu juga menjadi suatu ancaman terselubung. Pengamatan bahwa dalam hal kamu sangat beribadah adalah netral dan dapat menunjukkan entah pengertian sangat beribadah dalam hal yang positif atau lebih negatif lagi
sesuai dengan kepercayaan pada tahayul. Mezbah yang dituliskan kepada Allah yang tidak dikenal dan legenda yang ada di belakang pembuatannya mempersiapkan latar belakang seluruh pidato itu. Suatu ketika, kata legenda, pernah terjadi wabah di kota Athena dan usaha-usaha untuk menenangkan dewa-dewa serta menghentikan wabah itu tidak berhasil. Salah seorang yang bijaksana pada waktu itu membawa kawanan domba ke puncak bukit Mars, lalu melepaskan domba-domba itu. Di mana domba-domba itu berhenti, di sanalah dibangun sebuah mezbah untuk ilah yang tidak mempunyai nama. Lalu dipersembahkanlah hewan itu di tempat itu. Cara ini cukup berhasil dan penghuni kota itu sehat kembali. Ketika Lukas melaporkan bahwa Paulus berkata bahwa apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Tampaknya bagi beberapa pembaca dia berkata bahwa para penyembah berhala itu sudah melakukan yang benar, bahwa di dalam ketidaktahuannya selama ini mereka telah menyembah Allah yang benar dan mereka tidak mengetahuinya. Namun hal ini jauh dari maksudnya dan ada 3 hal mestinya timbul dalam pikiran. Pertama, ini membentuk garis pertahanan Paulus atas tuntutan terhadapnya karena bagaimana dia bisa dituduh atas pemberitaan tentang ajaran mengenai dewa asing yang berlawanan dengan agama mereka. Jika agama mereka sendiri mengadakan kebaktian kepada dewa-dewa yang mereka tidak kenal. Kedua, terjemahannya kabur, tekanan dalam kalimat pada identitas dari ilah yang tidak dikenal, melainkan pada kebodohan ibadah itu. Paulus yang berada di kota pencinta hikmat memfokuskan ketidaktahuan yang mereka akui tentang identitas Allah. Ketiga, walaupun bagian pertama dari pidato itu seakan-akan mengandung kepercayaan yang positif, ini haruslah dilihat dari konteks pidato selanjutnya. Paulus dengan tegas mengatakan, ya, tetapi bagian kedua dari pidato dengan tegas beralih menentang penyembahan berhala dengan memakai pendapat yang paralelnya terhadap di dalam pemikiran Yahudi dan tulisan-tulisan mengenai itu. Paulus memulainya dari pengakuan mereka atas ketidaktahuan mereka atas identitas Allah yang benar, untuk memperlihatkan bahwa mereka yang tidak tahu di mana Allah berada, sehingga mereka salah tentang penyembahan yang bagaimana yang Allah inginkan dari mereka. Dan mereka juga salah mengerti bagaimana Allah dapat dibayangkan atau dihadirkan. Secara singkat dapat dikatakan tiap hal tentang mereka ada salah kecuali pengakuan mereka pada ketidaktahuan mereka. Pernyataan Paulus bahwa maksud Allah adalah supaya mereka mencari Allah dan mudah-mudahan mencari-cari dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sekali lagi menyoroti bangsa lain yang hanya mencari dan menyentuh Allah. Sebenarnya bahasalah yang menjadi masalah. Tata bahasalah yang memperkuat bahwa ini adalah keinginan Allah, bukan apa yang terjadi. Kata yang dipakai untuk mencari adalah suatu keadaan yang sebenarnya sering diterjemahkan dengan meraba-raba, mencari-cari, dalam pengertian, dalam perasaan buta tentang itu. Akibat negatifnya tampak jelas pada akhir kalimat, walaupun ia tidak jauh lebih baik daripada, sebab ia tidak jauh. Yang dimaksud bukan ia dekat sehingga orang dapat menemukan Dia, melainkan lebih baik orang tidak dapat menemukan Dia, bukan karena Dia sangat jauh. Terjemahan harfiah tentang bagian ini dapat pula diartikan demikian. Mereka harus mencari Allah seperti halnya dengan meraba-raba sekelilingnya untuk menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari masing-masing kita. Walaupun NIV terjemah menyusun dalam tanda-tanda koma
yang terbalik ungkapan di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Mungkin lebih menunjuk pada ungkapan kekafiran, bukan suatu kutipan yang tepat. Sebab kata-kata dengan tujuan itu ditemukan dalam beberapa penulis penyembah berhala. Ungkapan kita ini dari keturunannya tampaknya lebih cenderung pada suatu puisi untuk Zeus oleh Aratus, seorang ahli astronomi. Walaupun ada kemungkinan bahwa Paulus datang dengan kutipan ini dalam pekerjaan seorang pembela Yahudi. Tujuan Paulus bukan karena puisi-puisi penyembahan berhala, mengetahui bahwa tentang hal-hal yang benar, melainkan lebih daripada itu, bahwa pikiran dan praktik penyembahan berhala tidak konsekuen dan saling bertentangan. Bagian terakhir dari pidatonya hanya dapat dilihat secara tepat dan konteks dari seluruh perdebatan. Terutama hal ini bukanlah dimaksudkan sebagai suatu kerja keras yang teologis tentang pertanyaan yang sulit mengenai status mereka yang tidak pernah mendengar Injil. Pokok pidato itu terutama tentang mezbah kepada Allah yang tidak dikenal. Ini dipakai sebagai contoh yang berhubungan dengan ibadah pencegahan ibadah kepada Allah yang tidak dikenal. Diadakan agar kota itu bisa terhindar dari bencana. Berhadapan dengan seorang yang membantah bahwa semua yang berhubungan dengan penyembahan, pencegahan adalah salah dan oleh karena itu agaknya kurang efektif. Dia penyembahan berhala yang baik bisa menuntut, jika kami bersalah, mengapa tidak ada malapetaka? Tidak ada wabah. Inilah pertanyaan hendak dijawab pidato itu. Bahwa tidak ada malapetaka, itu bukanlah sesuatu yang dengan sendirinya, seperti yang mereka sangka, karena keberhasilan mereka menjalankan penyembahan berhala, melainkan hanya karena anugerah Allah dalam hal memaafkan ketidaktahuan mereka. Lihat kembali semua tema tentang ketidaktahuan mereka. Sekarang Allah menginginkan semua orang di mana saja untuk bertobat. Malapetaka tidak akan ada lagi untuk selamanya. Ia telah menetapkan suatu hari kapan ia akan menghakimi. Gambaran yang agak terbatas tentang Yesus selaku seorang yang telah ditentukan. Mungkin suatu usaha menghindarkan kesan bahwa Yesus cuma Allah yang lain. Demikian juga halnya dengan memakai kata benda abstrak kebangkitan. Dengan jelas Paulus menerangkan apa yang ia maksud dengan itu. Semua terlalu jelas tampaknya. Apabila orang Athena mengerti apa yang sebenarnya dimaksud Paulus tentang kebangkitan, si pengejek pasti menghentikan ucapannya secara kasar. Kekekalan jiwa adalah suatu hal, tetapi bahwa orang seperti dalam hal memberi napas buatan jenazah agar hidup kembali bagi orang-orang Yunani pada umumnya, hal itu naif dan tidak masuk akal. Oleh sebab itu, ada yang mengejekkan. Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Mungkin sungguh-sungguh atau bersifat ejekan yang kasar. Tetapi ada suatu peristiwa lain yang terkenal, di mana Dewa Aeos menghindarkan untuk mengambil keputusan dalam kasus pembunuhan, menangguhkan sementara pengadilan selama 100 tahun. Beberapa orang menyambut secara positif. Lagi pula ada di antara mereka seorang anggota, Dionysius. Oke, panjang kan? Oke, terima kasih. Minum. Oke. Panjang banget sih, Weh. Ya, Dari makan sampai habis makannya belum kelar, Weh. Sampai tidur-tiduran tuh, dengar itu. Oke, lanjut, Bung. Minum kopi. Nggak beli. Ntar dikirim ya.
Lanjut ke ayat 22. Meskipun kita sudah tadi ya, lengkap bener. Ini kalah nih, buku ini kalah jauh dengan buku yang Pak Wewe baca tadi. Jadi kalau pengen lebih lengkap, latar belakangnya, penjelasannya, alur berpikir, itu jelas benar tadi ya. Saat Paulus bilang zaman kebodohan itu maksudnya apa? Nah, itu jelas di buku itu tadi tuh. Jadi kalau mau itu dengar lagi di YouTube atau pinjam di perpus kita. Ada satu ini. Di sini satu, di Pak Wewe satu bukunya. Pengen mengulangnya. Karena sekali lagi itu Booking ya, Bung. Booking ya, Bung. Mau pinjem. Makasih. Oke, Kak Suci. Ya, ayat 22. Kembali kita lihat dalam hikmat Allah, Paulus menggunakan atau memanfaatkan celah atau kesempatan yang ada. Use opportunity ya, wisely begin in a positive way. Sepertinya kan memuji nih ya. Memuji dulu, baru masuk kepada Injil. Celah tersebut adalah, kesempatan tersebut adalah mesbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal. Nah, tadi yang buku kita dengar, Pak Wewe baca itu termasuk dalam banget ya, mengurai tentang Allah yang tidak dikenal ini ya. Masuk ke ayat 26, Paulus menyinggung tentang kedaulatan Allah, menetapkan. Sedangkan orang-orang Athena percaya mereka merupakan makhluk spesial, makhluk yang terbuat dari tanah Yunani ya. Kalau saya mungkin tanah Depok kali ya gitu kurang lebih ya. Jadi orang-orang Athena merasa ras mereka lebih tinggi. Mereka menganggap mereka diciptakan dari tanah Yunani. Tetapi Paulus menjelaskan bahwa semua manusia turun-temurun berasal dari Allah. Sekali lagi ini masuk ke Kejadian ya. Sebab itu, karena semua berasal dari Allah, tidak ada ras atau suku bangsa yang spesial. Semua sama. Ya, ngebahas isu ini tentu sangat-sangat hangat apa yang terjadi di Amerika Serikat ya. Kalau di negara lain nggak ada yang separah di Amerika Serikat mungkin ya. Kalau di Australia mungkin tentang aborigin ya. Tapi kalau di Amerika Serikat itu sangat amat kompleks ya. Dan itu sudah berjalan berabad-abad. Jadi udah wah kompleks banget. Kita lanjutkan. Dalam kedaulatannya pun Allah mengatur alam. Allah menentukan batas-batas pulau sehingga ada laut yang memisahkan pulau-pulau. Nggak semuanya laut, nggak semuanya pulau. Terbatas, ada batas-batasnya. Ia pun berkuasa atas berganti-gantinya kerajaan atau kekaisaran. Kita ingat ya ada kekaisaran Babel, digantikan oleh Medi Persia, terus ya. Bahkan kalau kita baca itu Asyur dulu ya, Asyur yang mengalahkan
Israel, yang menghancurkan Israel itu Asyur, kemudian Babel yang menghancurkan Yehuda, kemudian munculnya nanti Esra dan Nehemia itu kan zamannya Raja Kaisar dari Medi Persia. Terus sebelum zaman Yesus hidup itu Yunani, kemudian pas Tuhan Yesus hidup sebagai manusia itu Romawi, terus berganti-ganti ya. Itu kita percaya, sebagai orang percaya, kita yakini bahwa itu semua dalam kedaulatan Allah. Bangsa bangkit, bangsa tumbang, kaisar bangkit, kaisar tumbang, raja berjaya, raja membleh, semua dalam kedaulatan Allah. Ya, ini sudah disinggung juga tadi. Dua filsuf dikutip puisinya oleh Rasul Paulus. Yang pertama, Minos atau Epimenides. Kemudian Aratus yang tadi dikatakan Pak Wewe mengarang puisi buat Dewa Zeus. We are his offspring, itu menunjuk pada Dewa Zeus. Dua puisi ini dimanfaatkan oleh Rasul Paulus untuk masuk kepada berita Injil. Dua puisi tersebut digunakan Rasul Paulus untuk menunjuk bahwa penyembahan berhala dalam bentuk emas, perak, karya seni itu merupakan sesuatu yang nggak masuk akal, totally unreasonable. Paulus seperti ingin bilang, kamu kan para ahli berpikir, filsuf, orang-orang bijak. Masa tidak tahu perbedaan antara keberadaan manusia dengan keberadaan bahan dasar dewa-dewa tersebut, patung-patung tersebut. Harus berbeda kan, yang satu hidup bisa bergerak, bernafas, sedangkan patung-patung tersebut seindah apapun ukirannya, nggak bisa bergerak, nggak bisa bernafas. Paulus ingin bilang seperti itu kurang lebih ya. Sebab itu Paulus katakan itu sebagai kebodohan, zaman kebodohan. Kembali baca buku yang Pak Wewe baca itu menjelaskan dengan detail supaya kita lebih jelas lagi apa yang teolog mengerti tentang zaman kebodohan. Karena kan kita pernah mendengar, kalau yang sering dengar perdebatan di medsos tuh kita pernah dengar zaman kebodohan ini diangkat oleh pendeta Erastus ya, untuk membenarkan bahwa penduduk-penduduk terasing yang tidak pernah dengar Injil itu bisa masuk surga. Itu kan perdebatan cukup jelimet tuh ya. Itu harus perlu diskusi tersendiri ya dalam hal membahas zaman kebodohan dalam kutip. Ya, masuk ke aplikasi. Kita pun sebelum benar-benar bisa menjadikan Yesus sebagai puncak kepuasan, sebenarnya kita tidak lebih baik dari penduduk Athena. Kita adalah penyembah berhala. Cuman kita bentuknya bukan
patung. Itu saja bedanya. Tetapi kita tidak beda dengan penduduk Athena. Kita pun penyembah-penyembah berhala. Cuman kita berhalanya berbentuk anak, istri, suami, orang tua, uang, seks, etc. ya. Terus kita bisa daftarkan bentuk-bentuk berhala yang menggantikan posisi Yesus, menggantikan posisi Allah sebagai puncak kepuasan kita. Jadi saat kita menganggap rendah orang Athena, kita sebenarnya tidak mengerti Injil ya. Injil kan anugerah. So, kita merasa lebih baik dari orang Athena, ya kita benarnya belum diselamatkan. Kita harus sadari benar kita sama seperti seorang penduduk Athena. Tapi Yesus mau menyelamatkan kita. Kita bisa merespon dengan benar berita Injil. Itu menjadi bahan koreksi kita ya. Apakah kita bisa benar dipuaskan oleh Yesus atau masih hal-hal lain yang menjadi puncak kepuasan kita. Tapi harus kita sadari dulu, pertama adalah kita ini manusia sama pada dasarnya, pada hakikatnya seperti penduduk Athena. Kita pasti mencari berhala. Ayat 31, meskipun penuh kasih dan sabar, Tuhan Allah ingin seluruh ciptaannya selamat dari kebinasaan. Namun, dikatakan di sini, bertobat itu adalah perintah. Sebuah kewajiban yang tidak bisa ditawar-tawar. Hanya dalam berbaliknya kita kepada Yesus Kristus, maka murka Allah tidak menimpa kita. Yesus Kristuslah yang ditugaskan Allah pencipta menjadi hakim, the judge. Dan penugasan ini dijamin oleh Tuhan Allah dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Sekali lagi ya, Yesus yang ditugaskan Allah pencipta untuk menjadi hakim atas seluruh manusia, penduduk bumi, ciptaan Allah, dan penugasan ini dijamin oleh Allah sendiri dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, bahasan mengenai kebangkitan orang mati sekali lagi sudah disinggung tadi oleh buku yang Pak Waya baca. Oh, lengkap benar tadi ya. Bahasan-bahasan detailnya, alur berpikirnya, logikanya, semua ada tadi di buku yang Pak Waya pegang dan ada di perpus kita 1 ya. Yang jelas, saya catat di sini, itu menjadi sebuah hal yang sangat nggak masuk akal, sehingga spontan, immediate mockery, semua spontan mereka mencibir. Saat mendengar, langsung mereka menolak apa yang Paulus sampaikan. Terakhir, 34. Meski tidak disebutkan oleh Lukas lebih detail apakah Paulus mendirikan jemaat di Athena atau gagal, tapi bisa kita yakini dengan penyebutan nama Dionysius dan Damaris, kita bisa yakini bahwa Paulus mendirikan gereja di kota Athena sebelum dia berangkat ke Korintus. Minggu depan kita masuk Korintus. Tradisi mengatakan, tradition says, Dionysius
merupakan gembala atau penatua, bishop yang pertama dari jemaat Athena. Tentu dengan dukungan Damaris. Keduanya orang terpandang, keduanya orang yang berpengaruh. Pasti pertobatan mereka mempengaruhi banyak orang di kota Athena. Cuma memang sejarah atau bahkan itu ya surat-surat Paulus nggak menyinggung kota ini. Nanti kita bisa tanya Paulus ya kenapa dia nggak sebut-sebut jemaat ini. Nyampe di surga nanti tugas pertama tanyain ya. Om Paul, kenapa di surat-suratnya sama sekali nggak nyinggung Athena Om Paul gitu kurang lebih ya. Tapi yang jelas kita bisa yakini dengan menyebut nama Dionysius dan Damaris ada jemaat yang didirikan di kota ini. Puji Tuhan. Silakan Pak Wewe. Oke, kasih Bung. Oke, gimana teman-teman, ada yang mau tanya? Cukup sampai di sini pembahasannya. Ke depan kita masuk ke pasal 18. Ya, ada yang mau nambahin? Oh, Kak Vicky. Oke. Oke, tadi mau mencet. Weh. Oi. Ya, saya hanya sedikit aja sih memikirkan gitu ya. Luar biasa tantangan yang dihadapinya di Athena ya, yang dihadapi kan orang-orang pinter banget gitu ya. Filsuf yang luar biasa gitu. Tapi puji Tuhan ya, bisa dia memenangkan jiwa walaupun tertulis si perempuan tadi ya. Yes. Ibu Dionisia sama Damaris ya? Damaris ya. Menjadi pertanyaan saya menarik gitu ya, kenapa para filsuf prianya nggak tertulis gitu, justru yang ibu-ibunya yang tertulis gitu ya. Padahal kan Alkitab jarang tertulis ibu-ibu ya. Dionysius laki-laki. Laki-laki apa perempuan ya? Dionysius siapa tadi Marin? Dionysius. Dionysius itu laki-laki katanya. Oh, Dionysius laki-laki ya? Satu laki-laki, satu perempuan. Tapi nggak tahu mereka suami istri bukan, nggak tahu ya. Enggak kayaknya sih. Tetanggaan kali ya. Satu kampus yang pasti dia itu anggota majelis gitu maksudnya. Sekarang mereka lah. Tapi asal muasal mereka termasuk filsuf itu nggak tahu ya. Kalau dibilang dia anggota majelis, berarti kan memang orang berpengaruh juga. Kalau dibilang dari anggota majelis Areopagus. Iya. Ada dua pengikut ya, dibilang ya. Areopagus dan apa tadi? Theo ya. Oke. Makasih weh. Sudah? Yang lain ada ini sih ada. Ya silakan Niar. Oh ya kan Niar, silakan. Iya kok sebenarnya pembahasannya banyak yang menarik. Kalau aku mau diskusi panjang banget dan macam-macam yang didiskusikan gitu. Cuman yang nempel di yang lumayan nempel di saya yang tadi itu terakhir soal
berhala gitu loh, yang Bung Semi bilang kita itu sebenarnya nggak lebih baik daripada orang Yunani. Dan soal berarti sebenarnya itu saya dapat apa ya, message ini sejak minggu lalu gitu. Jadi waktu itu kebetulan saya sharing renungan ke grup di sini, dan itu nggak tahu kenapa itu tentang Baal, tentang berhala gitu. Jadi yang seperti kata Bung Semi bilang, berhala itu sendiri wujudnya macam-macam gitu dalam kehidupan kita. Dan yang saya baca dari tulisannya Tim Keller juga di Perjanjian Lama itu, berhala itu bisa jadi jerat gitu. Kita tuh mungkin nggak tahu kalau kita dalam hidup kita tuh punya berhala gitu. Hal-hal berhala itu kan dianggap sebagai hal-hal yang apa ya, yang bikin kita itu eh, berpegang erat supaya kita nggak insecure, supaya kita merasa happy selain Tuhan gitu. Dan kita seringkali tuh nggak sadar gitu loh. Seringkali tuh nggak sadar tentang ininya berhala itu. Dan kadang-kadang yang saya renungkan, dan sempat juga Septa mungkin membawa ke Bible study. Iya, Karini. Dengar ya. Sih Tuhan itu, yang saya baca itu nggak akan menjawab doa kita ketika kita memiliki berhala-berhala itu dalam hati. Seperti waktu Gideon itu jadi hakim-hakim, dia bilang gini, kamu harus membunuh Baal itu dulu, baru saya akan membantu kamu gitu loh, menyerang musuh. Jadi yang saya tangkap itu, oh mungkin kita tuh nggak tahu gitu punya berhala apa nggak dalam diri kita. Bisa keluarga yang bikin kita tuh mengutamakan hal-hal lain gitu, melupakan hal-hal yang penting. Dan itu efeknya tuh dalam banget gitu loh. Jadi itu sih yang tentang berhala. Terus sebenarnya kalau ada waktu tuh saya kesaksian dikit, boleh nggak kok? Ya, silakan Yar, silakan. Iya, tadi tuh sih maunya tuh nggak kesaksian, cuman kok kayaknya pengen berbagi gitu. Jadi tuh saya dapat berkat rohani dari Tuhan, bukan hal-hal yang jasmani atau yang gimana ya. Cuman beberapa waktu ini, beberapa bulan ini ada sebuah pergumulan gitu. Pergumulannya sih pribadi dengan orang lain gitu. Tapi itu sangat-sangat bikin apa ya, pikiran sampai sebulan gitu, insecure gitu. Dan itulah saya mulai mikir gitu loh, kok Tuhan, kok saya tuh mulai introspeksi gitu. Tolong selidiki hati saya. Terus mungkin kok saya takut gitu dengan diri sendiri, karena perasaan saya ke orang lain yang jadi macam-macam gitu loh. Padahal belum tentu seperti itu. Hal-hal kecil mungkin ya, kayak kita tahu sehari-hari kita tuh mungkin bisa punya perasaan sebel, marah sama orang gitu. Tapi sebenarnya itu apa ya, itu bisa merusak gitu loh, dan bisa menghambat hal-hal lain. Kalau saya kemarin jadi takut mau ke gereja, takut pelayanan gitu. Padahal nggak sebesar itu masalahnya. Tapi puji Tuhan, saya terus berdoa, dan pengennya sih nangis terus gitu loh tiap hari tuh. Kayak doa saya tuh, Tuhan tolong, bukan untuk merubah orang itu atau merubah situasi, tapi Tuhan tolong, Tuhan ubah pikiran saya, Tuhan perbarui pikiran saya. Karena Tuhan bilang, Tuhan mau kita tuh diperbaharui terus pikiran dan hatinya gitu, kayak Roma 12 bilang gitu. Jadi setiap saat itu saya berdoa itu, puji Tuhan, Tuhan tuh kasih ayat-ayat firman-firmannya yang dimasukkan ke dalam pikiran saya gitu. Makanya saya sempat tulis di grup WhatsApp itu, dan diingetin sama renungannya Kak Suci, bahwa kita tuh harus memiliki pikiran Kristus. Setelah saya tahu firman Tuhan, saya refleks lagi, kok pikiran saya jauh banget dengan pikiran Tuhan gitu. Pikiran Tuhan bilang ini, padahal saya mikirnya ini, tapi padahal Tuhan bilang ini. Saya mikirnya gini, Tuhan bilang begitu. Jadi setiap saya bergumul itu, Tuhan itu selalu kasih saya firman-Nya gitu, yang saya nggak tahu itu, mungkin kadang lupa, tapi Tuhan ingetin terus, puji Tuhan. Sehingga
kayak saya tuh bisa dipulihkan gitu. Jadi waktu ke gereja hari Minggu kemarin saya sempat deg-degan banget, deg-degan di kereta itu saya berdoa terus, Tuhan beri saya damai, kekuatan, sejahtera. Lalu Tuhan kasih firman-Nya gitu kayak kayak Tuhan tuh bilang kayak dahulukanlah saudara seiman, kasihilah saudara seiman karena itu perintah yang penting. Dan saya ingat banget khotbah-khotbah yang pernah saya sampaikan di BS ini, serta apa ya, renungan-renungan yang dapat dari teman-teman. Jadi saya berterima kasih banget sih sama itu karena itu ngingetin saya kembali gitu. Sehingga pas sampai gereja itu Tuhan tuh kasih damai sejahtera dan saya tuh bisa taat sama apa yang saya dengar, perintah dan firman Tuhan yang saya dengar, sehingga setelah itu terus menerus Tuhan tuh pulihkan gitu. Jadi saya bersyukur untuk itu. Dan mungkin teman-teman pernah kali ya punya permasalahan sekecil apapun, tapi itu sebenarnya bisa merusak gitu loh hati dan pikiran kita. Jadi memang kita harus terus berdoa gitu supaya Tuhan tuh kayak pulihkan hati kita, pikiran kita. Mungkin kita tuh nggak sadar punya pikiran yang berdosa gitu, tapi Tuhan tuh tunjukkan. Dan mungkin kita tuh juga punya Baal dalam diri kita, kayak apa ya, kayak dewa-dewi dalam pikiran kita yang kita tuh nggak ngerti gitu loh. Dan itu sebenarnya juga jadi pusat kemarahan kita, insecurity kita nggak sadar. Jadi lebih baik kalau kita tuh terus minta Tuhan untuk memurnikan gitu hati kita, memulihkan hidup kita. Itu sih memang. Dan juga terima kasih juga buat Kak Agnes yang waktu itu selain Kak Suci juga ngingetin kan kalau kita tuh harus berjuang dengan mata rohani, bukan mata jasmani. Jadi banyak yang saya terima dari Bible study itu, renungan itu yang memang menguatkan dan merubah sih. Mungkin apa ya, kalau nggak dari firman Tuhan yang secara terus menerus konstan dikasih, itu mungkin kayak agak kehilangan arah gitu. Itu aja sih. Udah kok, terima kasih. Ya, terima kasih Niar. Saksian yang memberkati ya pasti. Tuhan berkati ya semua. Tuhan berkati Niar untuk kesaksiannya. Tuhan berkati Bung Semi, Karini, semua teman-teman yang sudah hadir. Kiranya saya percaya sih setiap apa yang kita lakukan, bahkan setiap firman yang udah kita dengar itu nggak berlalu dengan sia-sia, tapi akan memberkati kita, terus memberikan kita kekuatan yang baru di saat apapun permasalahan hidup kita. Saya percaya karya firman itulah yang memberikan kita kekuatan untuk kita nggak jadi orang yang kalah, tapi kita semakin maju di dalam Tuhan, semakin dewasa di dalam Tuhan. Saya percaya. Oke, saya serahkan. Karini silakan. Handphone saya habis baterai nih, jadi saya pakai handphone Septa ya. Nanti kita tutup dalam doa. Mama Esther kenapa ganti baju ya? Oh. Nanti kita tutup dalam doa, nanti Septa yang berdoa ya. Baik teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Engkau baik dan sangat baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami pelajari saat ini. Tuhan Yesus yang baik, berilah kami roh pengertian untuk kami terus Tuhan mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, Kau juga Tuhan berkati Om Semi yang sudah mengajar kami pada saat ini Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Hikmat, oh Tuhan, hikmat pengurapan yang daripada Tuhan terus menjadi milik bagian hamba-Mu ya Bapa. Bahkan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan biarlah terus menjadi bagian milik hamba-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat malam ini Tuhan, buat kesaksian-kesaksian yang sudah kami dengar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali mengingatkan kami. Begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Kau begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan,
Terima kasih Yesus yang inilah kami pada saat ini Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang terus menolong kami Bible study ini Tuhan, biar terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Berilah kami hubungan yang baik Tuhan, biar satu sama lain saling mengasihi Tuhan, terlebih mengasihi Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik. Inilah kehidupan kami pada saat ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.